Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tak semua kisah cinta berakhir dengan dongeng yang manis. Ada kalanya cinta yang dirawat dengan susah payah justru berakhir menjadi luka yang dalam. Inilah kisah Anaya, seorang gadis sederhana dari keluarga penjual bakso yang tumbuh dalam kasih sayang dan kesederhanaan. Anaya adalah potret perempuan tangguh yang berani berdiri ketika dijatuhkan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga demi kehormatan orang tuanya. Ia menikah dengan Haris, pria biasa yang awalnya memiliki pandangan hidup yang sama, sederhana, gigih, dan penuh semangat. Bersama-sama mereka menapak jalan hidup yang keras dengan mendirikan usaha kecil-kecilan. Namun, kesuksesan kadang membuat orang lupa dari mana ia berasal. Haris yang dulu begitu menghormati keluarga Anaya, perlahan berubah saat keberhasilan merayunya untuk menjadi angkuh. Saat puncak kesuksesan datang, Haris melakukan kesalahan fatal. Ia menghina mertua yang dulu ikut membantu membangun mimpi mereka. Di tengah pesta peresmian perusahaan, ia mengusir ayah dan ibu Anaya karena penampilan mereka yang sederhana, lupa bahwa tangan-tangan lusuh itu adalah alasan ia bisa berdiri di atas panggung hari itu. Penghinaan itu menjadi titik balik bagi Anaya. Ia memilih meninggalkan Haris dan membuktikan bahwa kesuksesan sejati tak lahir dari kesombongan, melainkan dari ketulusan dan rasa hormat. Dengan ketekunan, Anaya bersama orang tuanya membangun usaha bakso yang akhirnya mengguncang jagat dunia kuliner. Namun, roda kehidupan berputar. Haris jatuh dan Anaya naik. Ketika takdir mempertemukan mereka kembali, Haris hanya bisa menunduk menahan malu. Tapi maaf bukan berarti kembali. Karena cinta yang tak lagi menghormati, tak layak diperjuangkan. Inilah kisah tentang keluarga, perjuangan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Kisah tentang bagaimana seorang wanita membuktikan bahwa harga diri orang tua jauh lebih tinggi dari segala pencapaian duniawi. Mentari pagi mengintip perlahan dari celah jendela rumah kecil berdinding semen polos di sudut gang sempit kota. Anaya bangun lebih awal seperti biasa. Suara rebusan kuah kaldu yang menggelegak dari dapur seakan menjadi alarm alami dalam hidupnya. Aroma gurih dari tulang sapi dan rempah-rempah memenuhi udara, menghangatkan pagi yang dingin. Itulah aroma perjuangan. Aroma yang sejak kecil telah melekat dalam ingatannya. Ayahnya, Pak Surya, adalah penjual bakso keliling yang telah bertahun-tahun mendorong gerobaknya dari gang ke gang, dari kompleks ke kompleks, tanpa pernah mengeluh. Ibunya, Bu Wati, adalah ibu rumah tangga yang setia membantu di dapur. Mereka bukan keluarga berada, tetapi kasih sayang yang diberikan kepada Anaya menjadikan rumah sederhana itu penuh kehangatan. Anaya adalah anak semata wayang. Ia tumbuh menjadi gadis yang sederhana dan penuh empati. Sejak kecil, ia diajari pentingnya kerja keras dan kejujuran. Di saat teman-temannya bermain sepulang sekolah, Anaya lebih memilih membantu ibunya menyiapkan bahan bakso, memotong seledri, mengiris bawang goreng, dan merapikan tusuk sate untuk pelengkap. Bahkan kadang ia ikut membantu ayahnya mendorong gerobak sambil tersenyum kepada para pembeli. Meski hidup pas-pasan, Anaya tidak pernah mengeluh. Ia justru tumbuh menjadi pribadi yang bersyukur. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia berhasil menyelesaikan pendidikan kuliah di universitas negeri lewat jalur beasiswa. Namun, bukannya mencari pekerjaan bergengsi di kota besar setelah lulus, Anaya memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia merasa tenang di samping mereka. Segalanya berubah ketika Anaya bertemu Haris, pria muda yang bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan makanan. Mereka bertemu dalam seminar kewirausahaan di balai kota. Haris bukan pria kaya, tetapi ia punya impian besar dan semangat pantang menyerah yang sama seperti Anaya. Pembicaraan mereka nyambung, dan tanpa sadar pertemuan itu berubah menjadi perkenalan, lalu pertemanan, hingga akhirnya cinta. Hanya butuh waktu setahun bagi Haris untuk melamar Anaya. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di rumah Anaya. Undangan hanya dari keluarga dan tetangga dekat. Haris menunjukkan sikap yang sangat baik kepada kedua mertuanya. Ia menyebut Pak Surya sebagai ayah,
dan Bu Wati sebagai ibu. Bahkan kadang Haris ikut membantu membersihkan gerobak bakso di malam hari, atau mencuci piring bekas dagangan. Pak Surya sempat terharu, merasa beruntung memiliki menantu seperti Haris. Namun, setelah menikah, Haris dan Anaya menyadari bahwa penghasilan sebagai karyawan biasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biaya sewa kontrakan, kebutuhan sehari-hari, dan tabungan menjadi beban yang berat. Mereka pun memutuskan untuk membuka usaha makanan kecil-kecilan di rumah. Awalnya hanya menjual 2 jenis menu masakan rumahan dengan sistem pre-order. Anaya yang memasak, Haris yang mengantar pesanan seusai pulang kerja. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi, dan perlahan pelanggan mulai berdatangan. Rasanya yang lezat dan pelayanan mereka yang ramah membuat bisnis kecil itu tumbuh. Setiap malam mereka bekerja hingga larut, menyusun strategi dan merapikan catatan keuangan. Mereka menyisihkan sedikit demi sedikit keuntungan untuk ditabung. Dalam setahun, mereka berhasil menyewa dapur kecil di dekat rumah dan memperkerjakan 2 pegawai. Haris pun mulai berpikir untuk keluar dari pekerjaannya dan fokus pada bisnis. Meski lelah, Anaya merasa bahagia. Ia merasa memiliki suami yang sevisi dan kehidupan yang mereka jalani benar-benar dari nol bersama. Di sela-sela kesibukan mereka, Haris masih sering mampir ke rumah mertuanya. Ia tertawa bersama Pak Surya, bahkan pernah berkata dengan semangat, "Pak, suatu hari nanti kita harus buka warung bakso besar. Bakso Bapak enak banget, sayang kalau cuma keliling." Pak Surya hanya tertawa. "Ah, kamu ini Haris, Bapak sudah tua. Dagang kecil-kecilan saja sudah cukup." Namun takdir memiliki rencana lain. Bisnis Haris dan Anaya berkembang dengan pesat. Mereka mulai dikenal di kalangan penggemar kuliner lokal. Dari dapur kecil, berkembang menjadi sebuah usaha catering skala menengah. Mereka mulai diundang ke acara-acara besar, bahkan beberapa restoran mulai memesan menu dari dapur mereka. Di titik inilah, tanpa Anaya sadari, ada yang mulai berubah dari dalam diri Haris. Tatapannya mulai berbeda saat melihat orang tuanya Anaya yang masih berdagang bakso dengan gerobak tua. Ia mulai sering menolak ajakan makan malam di rumah mertua dengan alasan sibuk atau lelah. Anaya mulai merasakan ada jarak, tipis namun perlahan melebar. Namun ia menepis rasa khawatirnya. Mungkin Haris hanya kelelahan, pikirnya. Ia tidak ingin suuzon pada lelaki yang telah bersamanya sejak awal. Tapi hatinya mulai mencatat satu demi satu perubahan itu, dan ia tak tahu bahwa semua akan berujung pada luka yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. 1 tahun berlalu sejak Haris dan Anaya meninggalkan pekerjaan tetap mereka dan sepenuhnya mencurahkan tenaga pada bisnis kuliner rumahan yang mereka bangun bersama. Dari hanya 2 menu pre-order, kini mereka memiliki 15 varian masakan, pelanggan tetap, hingga jadwal pengiriman yang padat hampir setiap hari. Mereka pun berhasil menyewa sebuah ruko 2 lantai yang dijadikan dapur produksi dan outlet makan siang sederhana. Namun di balik senyum lelah mereka tiap malam, Anaya mulai merasakan ada retakan kecil yang menyelinap di antara keduanya. Haris mulai lebih sering berbicara tentang ekspansi, investor, penampilan, dan branding. Hal-hal yang dulu tidak begitu ia pedulikan. Ia mulai menuntut kesempurnaan dalam hal penataan, kerap mengeluh jika masakan Anaya kurang sesuai seleranya, dan lebih sering menghabiskan waktu bersama rekan-rekan bisnis barunya. Anaya awalnya senang melihat suaminya bersemangat, tetapi ia mulai khawatir ketika Haris menjadi lebih sulit diajak pulang ke rumah orang tuanya. Jika dulu setiap akhir pekan mereka selalu menyempatkan waktu untuk makan bakso buatan Pak Surya, kini Haris lebih memilih rapat, survei lokasi, atau menghadiri undangan pebisnis baru yang dikenalnya. "Kamu nggak ikut ke rumah, Haris?" tanya Anaya suatu sore sambil melipat celemek yang baru selesai dicuci. Haris hanya melirik sekilas dari layar ponselnya. "Kayaknya nggak dulu ya, besok juga masih banyak kerjaan. Lagi pula, ayahmu kan tetap jualan di depan rumah. Bisa ketemu kapan aja." Nada suaranya membuat hati Anaya mencelos. Haris yang dulu begitu menghormati ayah dan ibunya, kini berbicara seolah mereka adalah beban yang tidak penting. Anaya menahan kata-kata yang ingin ia lontarkan. Ia mencoba mengerti, mencoba percaya bahwa semua ini hanya fase. Namun retakan itu semakin melebar. Haris mulai memperhatikan penampilan. Ia membeli pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan sepatu kulit elegan.
Sementara Anaya masih memilih memakai daster dan kerudung sederhana saat bekerja. Haris mulai membandingkan Anaya dengan rekan-rekan wanita yang ia temui dalam pertemuan bisnis. Kamu harusnya pakai yang lebih modis, Nay. Kita ini sekarang pengusaha. Harus kelihatan sukses, ucap Haris suatu malam saat Anaya baru saja selesai menyapu dapur. Anaya menghela napas, menahan getir di tenggorokannya. Sukses bukan soal baju, Riz. Aku nyaman seperti ini. Fokusku masih di dapur, bukan di cermin. Haris hanya mengangguk, tapi nadanya tidak sepenuhnya setuju. Lalu datanglah momen yang selama ini mereka impikan. Peresmian perusahaan makanan pertama mereka. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, kini mereka mendirikan sebuah badan usaha resmi dengan nama yang mereka pilih bersama. Nara Cita Rasa. Gabungan dari nama mereka berdua, Naya dan Haris. Acara peresmian digelar di ballroom hotel sederhana, namun megah. Para rekan bisnis Haris datang dengan pakaian terbaik mereka. Para investor duduk di deretan kursi depan. Anaya mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya terpancar bangga saat menyambut para tamu. Namun senyumnya sirna saat melihat kedua orang tuanya datang dengan pakaian sederhana. Pak Surya memakai batik tua dan sandal kulit yang telah aus, sementara Bu Wati mengenakan kebaya lusuh dan tas anyaman. Mereka datang dengan wajah berseri dan membawa sebuah bingkisan kecil, sebungkus bakso buatan sendiri yang mereka siapkan untuk Anaya dan Haris. Anaya tersenyum haru. Ia bergegas menghampiri, tapi Haris lebih dulu menatap ke arah pintu masuk dan wajahnya berubah. Ia tampak gelisah, lalu bergegas menghampiri mertuanya, bukan untuk menyambut, tapi, "Pak, Bu, maaf, tapi tempat ini agak formal. Mungkin sebaiknya pulang saja dulu. Nanti kita bisa ngobrol di rumah ya," ucap Haris lirih namun tajam, dengan tatapan cemas ke arah para tamu. Pak Surya mengerutkan dahi. "Kenapa, Riz? Bukannya ini hari bahagia kalian?" Haris tersenyum kaku. "Iya, cuman penampilan Bapak dan Ibu, ya acara ini kan resmi. Takutnya dikira kurang pantas." Ucapan itu seperti belati yang mengoyak hati Anaya. Ia yang baru saja mendengar semua ucapan suaminya. Suara riuh tamu yang mulai berbisik-bisik membuat wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan terluka. "Apa maksud kamu, Haris?" Suara Anaya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Kamu malu sama orang tuaku? Kamu hina mereka di depan umum setelah semua ini?" Haris mencoba menenangkan. "Nay, bukan begitu maksudku." "Sudah cukup." Anaya membentak, menggenggam tangan ayah dan ibunya. "Kalian gak pantas diperlakukan seperti ini. Kita pulang." Anaya menyeret orang tuanya keluar ruangan, diiringi sorot mata para tamu. Haris berdiri terpaku, belum sadar bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi atap rumah sederhana milik keluarga Anaya. Di ruang tamu yang tak terlalu luas, Anaya duduk di antara kedua orang tuanya. Matanya sembab, masih menahan tangis yang belum sepenuhnya reda sejak kejadian memalukan di peresmian perusahaan siang tadi. Bu Wati mengelus bahu putrinya dengan lembut, sementara Pak Surya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. "Maafkan Haris, ya, Bu," suara Anaya pelan, patah-patah. "Aku nggak nyangka dia bisa bersikap seperti itu." Pak Surya menggeleng perlahan. "Kamu nggak perlu minta maaf. Itu bukan salahmu, Naya. Kami malah yang minta maaf karena bikin kamu malu." "Tidak, jangan bilang begitu," Anaya memeluk ayahnya. "Kalian nggak bikin malu siapa-siapa. Justru aku bangga punya orang tua seperti kalian. Kalian yang ajarin aku tentang kerja keras, tentang hidup jujur, tentang nggak meninggikan kepala meski kita kecil di mata orang lain." Bu Wati menarik napas panjang. Haris mungkin sedang lupa diri. Tapi percayalah, Nak, kadang manusia butuh waktu untuk sadar bahwa yang paling berharga bukan tampilan luar, tapi siapa yang berdiri bersamamu sejak awal. Anaya menunduk lama. Kata-kata ibunya terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Namun ada keputusan yang tak bisa ia tunda lebih lama. "Buya," ucap Anaya dengan suara mantap meski hatinya masih bergetar, "aku mau cerai." Bu Wati terkejut, tapi tak buru-buru menanggapi. Pak Surya diam sejenak lalu berkata dengan tenang, "Kamu yakin?"
Anaya mengangguk, matanya mantap. Aku nggak bisa hidup dengan orang yang mempermalukan orang tuaku sendiri. Aku nggak peduli seberapa besar perusahaan itu, seberapa sukses dia sekarang. Kalau hatinya kecil, kesuksesan itu nggak ada artinya. Pak Surya menatap putrinya lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. Kalau itu keputusanmu, ayah dan ibu akan selalu mendukung. Tapi pastikan kamu melangkah bukan karena marah semata, tapi karena kamu tahu kamu pantas bahagia. Keesokan harinya, Anaya datang ke kantor hukum sederhana untuk mengurus perceraian. Ia tak menunggu Haris pulang. Ia hanya meninggalkan surat dan salinan dokumen yang perlu ditandatangani. Dalam surat itu, tak ada umpatan, tak ada amarah. Hanya satu kalimat pendek. Kau kehilangan kami bukan karena nasib, tapi karena pilihanmu sendiri. Dan benar saja, Haris menandatangani surat itu. Tanpa banyak tanya, tanpa protes, tanpa sepatah kata untuk minta maaf. Mungkin egonya sedang terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia telah keliru. Ia pikir, tanpa Anaya pun, ia akan tetap bisa berjaya. Sementara itu, Anaya kembali ke rumah orang tuanya. Ia menanggalkan semua hal yang berbau elit dari kehidupan lamanya. Ia mengenakan pakaian lama, mengikat rambut seperti dulu, dan kembali membantu sang ayah di warung bakso kecil yang berdiri di depan rumah. Namun, Anaya bukan wanita yang akan tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Dalam diamnya, ia menyusun rencana. Warung bakso milik ayahnya memiliki rasa yang tak pernah berubah. Gurih, nikmat, dan khas. Ia yakin, dunia harus tahu kelezatan itu. Dengan bantuan ponsel dan sedikit keahlian media sosial, Anaya mulai memotret, merekam, dan mengunggah konten tentang bakso ayahnya ke berbagai platform. Video pertama hanya berisi cuplikan tangan ayahnya meracik semangkuk bakso hangat dengan latar suara gemericik hujan dan suara motor lalu lalang. Tapi entah bagaimana video itu viral. Ribuan orang membagikannya. Komentar berdatangan dari mana-mana. Baksonya kelihatan enak banget. Di mana alamatnya, Mbak? Lihat cara tuanya motong bakso bikin kangen rumah. Warung kecil itu mendadak dipenuhi pelanggan. Anaya dan ibunya kelabakan melayani, sementara Pak Surya tak pernah berhenti tersenyum sambil meracik. Dalam waktu sebulan, omzet warung mereka melebihi penghasilan 1 tahun sebelumnya. Melihat antusiasme itu, Anaya mulai berpikir lebih besar. Ia menyewa satu tempat kecil di seberang jalan, mempekerjakan 2 anak muda dari kampung untuk membantu produksi. Ia membuat brand baru, Bakso Ayah, dengan logo gambar tangan tua sedang memegang centong. Tagline-nya sederhana, hangatnya selalu pulang ke rumah. Minggu demi minggu, pelanggan semakin banyak. Video-videonya makin viral. Selebgram kuliner mulai datang mencicipi dan mempromosikan secara cuma-cuma. Anaya mulai membuka cabang pertama di kota tetangga, lalu cabang kedua dan ketiga. Dalam 2 tahun, Bakso Ayah punya lebih dari 20 cabang, 300 karyawan, dan pesanan kemitraan dari luar kota. Semua dimulai dari semangkuk bakso dan satu keputusan penuh luka. Anaya tak menyesali apapun. Sementara Haris, ia yang dulu bangga berdiri di panggung peresmian, kini berdiri di bawah terik matahari. Bisnisnya merosot setelah beberapa kali salah investasi dan kehilangan kepercayaan dari investor. Ia tak lagi punya perusahaan, tak lagi punya karyawan, dan tak lagi punya Anaya. Langit mendung menyelimuti kota sore itu, seperti menggambarkan suasana hati Haris yang tengah dilanda kekacauan. Langkahnya berat ketika keluar dari gedung kantor, sebuah tempat yang kini kembali menjadi tempat ia menggantungkan harapan, sebagai karyawan biasa. Rasanya ironis. Beberapa tahun lalu, ia pernah berdiri di atas panggung, mengenakan jas mahal, membanggakan perusahaan yang ia bangun bersama Anaya. Kini, ia kembali pada titik nol, bahkan mungkin lebih rendah. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi rekan bisnis yang menunduk hormat. Yang tersisa hanya setumpuk tagihan, utang yang menumpuk, dan keangkuhan masa lalu yang perlahan-lahan menghancurkannya. Usaha makanannya runtuh karena manajemen yang buruk. Setelah Anaya pergi, segalanya terasa berbeda. Ia terlalu yakin bisa menangani semuanya sendiri, padahal Anaya yang selama ini menjalankan hampir seluruh operasional.
Haris terlalu sibuk mengejar pujian dan lupa membangun fondasi. Para investor pergi satu persatu. Pemasok berhenti bekerja sama. Bahkan pegawai yang dulu loyal mulai hengkang karena gaji tertunda. Perusahaan itu akhirnya ambruk. Ia mencoba membangun kembali dari sisa-sisa puing. Namun dunia bisnis bukan tempat untuk yang sombong dan tak tahu diri. Suatu siang, ketika Haris sedang menyerahkan laporan di ruang rapat perusahaan tempat ia kini bekerja, ia mendapati pemandangan yang membuat dadanya mencelos. Di ruang itu, berdiri seorang wanita dengan rambut hitam dikuncir rapi, mengenakan blaus putih sederhana dan celana bahan hitam. Senyumnya ramah, anggun, dan hangat. Di tangannya ada map presentasi bertuliskan, Kemitraan Bakso Ayah, Ekspansi Nasional. Itu Anaya. Haris membeku. Tangannya gemetar memegang berkas, matanya tak berkedip. Anaya tengah berbincang hangat dengan direktur utama perusahaan, tempat Haris kini menjadi karyawan level bawah. Direktur itu terlihat sangat menghormatinya, bahkan sesekali tertawa kecil, mendengarkan dengan antusias. Tak ada yang tahu sejarah mereka. Tak ada yang tahu bahwa dulu, wanita itu adalah istrinya. Anaya menoleh sejenak, dan pandangan mereka bertemu. Tatapan Anaya tak penuh benci, juga tak hangat. Hanya tenang dan penuh jarak. Tatapan seorang wanita yang sudah lama memaafkan, tapi tak pernah melupakan. Setelah pertemuan selesai, Haris memberanikan diri menghampiri. Ia memanggil nama itu dengan suara lirih, Anaya. Wanita itu menoleh, namun tetap menjaga jarak. Haris, ucapnya datar, sopan namun tidak akrab. Aku nggak nyangka kita akan ketemu di sini. Kamu sekarang luar biasa. Ucap Haris gugup, suaranya seperti tenggelam di tenggorokan. Terima kasih, jawab Anaya singkat. Ia tahu Haris butuh lebih dari sekadar basa-basi. Aku minta maaf, kata Haris akhirnya. Aku sadar, aku dulu keterlaluan. Aku malu, benar-benar malu. Anaya menarik napas panjang. Kamu tahu Haris, yang paling menyakitkan bukan karena kamu berubah saat sukses, tapi karena kamu lupa siapa yang berdiri di sebelahmu ketika kamu belum punya apa-apa. Kamu hina orang tuaku, di depan orang banyak. Aku tahu, dan aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan semuanya, dan aku sadar itu semua terjadi karena kesombonganku. Aku pengen memulai lagi, dengan kamu, kalau bisa. Anaya menggeleng pelan. Aku sudah memaafkan kamu, Haris. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Aku tidak membenci kamu, tapi aku sudah memilih hidup yang tidak menyakiti hatiku lagi. Aku ingin bersama orang yang tidak hanya menghormatiku, tapi juga menghormati keluargaku. Haris menunduk. Tak ada lagi kata yang mampu keluar. Ia tahu jawabannya. Jalan itu telah tertutup. Semoga kamu baik-baik saja, ucap Anaya sebelum melangkah pergi, meninggalkan Haris yang berdiri mematung di koridor, menatap punggung wanita yang dulu pernah ia anggap pendamping, tapi justru ia buang demi egonya. Malamnya Haris termenung di kos-kosan kecil yang ia sewa sejak kebangkrutannya. Ia mengingat semua momen, dari warung kecil mereka, kerja malam, tawa, lelah, hingga peresmian itu yang menjadi awal kehancuran. Dan ia sadar, semua yang ia miliki dulu adalah berkah yang tak pernah ia syukuri. Namun takdir ternyata masih menyimpan satu lembar cerita untuk mereka. Sore menjelang malam, matahari perlahan tenggelam di balik atap-atap rumah tua. Rumah sederhana milik keluarga. Anaya yang berdiri kokoh di pinggir jalan kecil itu, kini dikelilingi oleh kesibukan. Warung bakso yang dulu hanya berukuran 3 dan 4 meter, kini telah berkembang menjadi warung utama, dari puluhan cabang yang tersebar di kota-kota besar. Namun meskipun kesuksesan telah menghampiri mereka, rumah itu tetap seperti dulu, atap seng, dinding semen setengah bata, dan halaman kecil yang selalu disapu bersih setiap pagi oleh ayah Anaya. Anaya duduk di teras rumah beralaskan, tikar pandan yang dulu sering ia pakai untuk belajar semasa kecil. Di sampingnya, duduk ayah dan ibunya yang mulai menua namun masih penuh semangat. Secangkir teh panas mengepul dari cangkir-cangkir kaca yang sudah kusam namun tak pernah diganti. Aroma teh melati dan gorengan hangat dari dapur menyatu dalam kehangatan. Keluarga yang tulus. Ayah yakin gak mau pindah rumah? Tanya Anaya sambil menyeruput teh. Pak Surya terkekeh pelan. Rumah ini punya banyak kenangan. Naya, disinilah kamu lahir, belajar jalan, belajar dagang, bahkan pertama kali nangis karena ditolak jualan es lilin keliling waktu kecil. Anaya tertawa. Aku ingat itu. Aku pulang nangis-nangis karena cuma laku 2. Sisanya aku makan sendiri sampai sakit perut.
Dan waktu kamu bantu ibu ngulek sambal bakso pertama kita jual di warung kecil ini, tambah Bu Wati. Tangannya sampai merah-merah karena cabai. Tawa ringan mengisi udara. Kebahagiaan yang sederhana tapi tulus. Ini mereka tidak bicara tentang uang, saham, atau jumlah cabang. Mereka bicara tentang perjuangan dan cinta. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pagar depan. Semua kepala menoleh. Seorang pria berdiri kaku, mengenakan kemeja polos dan celana panjang yang tampak lusuh namun rapi. Wajahnya penuh rasa bersalah. Matanya menunduk dalam-dalam. Itu Haris. Anaya terdiam. Ia tidak terkejut, seolah hatinya sudah menebak akan datang waktu seperti ini. Ia menatap kedua orang tuanya, dan perlahan berdiri membuka pagar. Haris, ucap Anaya datar, namun tidak dingin. Aku tahu aku nggak pantas ke sini, suara Haris lirih. Tapi aku ingin meminta maaf. Bukan cuma ke kamu, tapi ke ayah dan ibu. Aku sadar, selama ini aku buta. Kesombongan ngebutakan semua hal baik yang ada dalam hidupku. Aku malu, tapi aku tahu aku harus datang ke sini. Walau cuma untuk mengucap maaf. Pak Surya berdiri perlahan, menghampiri Haris. Mata tua itu menatap Haris lama. Tak ada amarah, hanya kelelahan yang diselimuti kasih sayang. Kamu manusia, Haris, dan manusia bisa jatuh. Tapi kalau kamu datang untuk minta maaf, kami sudah memaafkanmu sejak hari itu kamu mengusir kami. Kami tahu, kamu nggak sepenuhnya jahat, hanya terjebak oleh kesombongan. Haris menunduk, air mata mengalir tanpa ia sadari. Kalau kamu mau berubah, jangan cuma datang dan minta maaf. Buktikan lewat perbuatan. Kalau kamu memang sungguh-sungguh, aku butuh satu karyawan lagi di cabang baru yang akan buka minggu depan. Tapi kamu kerja seperti yang lain, mulai dari bawah. Kamu siap? Haris menatap Pak Surya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk cepat. Saya siap, Pak. Saya siap mulai dari bawah. Saya nggak minta lebih. Bu Wati menyuguhkan teh pada Haris, dan Haris menerimanya dengan tangan gemetar. Anaya yang duduk di ujung teras memandang langit yang mulai gelap. Ia mendengar semua pembicaraan itu tanpa menyela. Dalam hatinya, luka itu memang belum sembuh sepenuhnya. Tapi ia tahu ini bukan tentang menghidupkan kembali cinta yang sudah mati. Ini tentang memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi lebih baik. Saat Haris hendak pamit, ia mendekati Anaya. Terima kasih sudah izinkan aku bicara. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Aku cuma pengen menebus semua salahku. Anaya mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, Haris. Tapi aku tak akan kembali. Dulu kamu memilih meninggalkan aku demi egomu. Sekarang aku memilih meninggalkan masa lalu demi diriku sendiri. Dan aku baik-baik saja. Malam itu, setelah Haris pergi, keluarga Anaya kembali duduk di tikar, seperti tak terjadi apa-apa. Mereka menyesap teh, berbicara tentang rencana ekspansi warung bakso, dan rencana membuat beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ayah bangga sama kamu, Naya, ucap Pak Surya tiba-tiba. Bukan karena uangmu, tapi karena kamu tetap tahu kemana harus pulang. Anaya tersenyum, menatap rumah tua yang tak pernah mereka tinggalkan. Rumah itu mungkin sederhana, tapi di sanalah semua akar mereka tumbuh, dan dari sanalah semua keajaiban bermula. Seiring waktu berlalu, warung bakso kecil di depan rumah sederhana, Pak Surya dan Bu Wati berubah menjadi pusat kegiatan yang tak pernah sepi. Anaya yang dulu hanya membantu mencuci piring dan melayani pembeli kini mulai belajar mengelola usaha dengan lebih matang. Ia menyadari bahwa membangun bisnis bukan hanya tentang rasa enak, tapi juga manajemen, pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan. Dengan tekad kuat dan semangat pantang menyerah, Anaya mulai merencanakan ekspansi warung bakso ayahnya. Ia menggunakan teknologi digital sebagai senjata utama. Dari sekadar memposting foto-foto bakso di media sosial, Anaya menciptakan kampanye promosi yang kreatif dan menarik. Tak lama, pelanggan mulai berdatangan bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari berbagai wilayah. Orang-orang memuji kenikmatan bakso buatan Pak Surya yang berbeda dari yang lain. Kuah kaldu yang gurih, bakso yang kenyal, dan sambal homemade yang pedas menggigit. Semuanya dipadukan dengan rasa nostalgia rumah sederhana yang menyentuh hati. Anaya, kamu pintar sekali memasarkan bakso ayah, puji Bu Wati suatu sore ketika mereka sedang mengemas pesanan online. Aku bangga sama kamu. Pak Surya hanya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh haru. Ini semua berkat kamu, Nak.
kamu bawa warung kecil kita ke dunia yang lebih luas. Namun kesuksesan tidak datang tanpa tantangan. Persaingan bisnis yang semakin ketat memaksa Anaya untuk terus berinovasi. Ia mulai merekrut tenaga ahli untuk mengelola cabang-cabang baru, mengembangkan varian menu, dan memperbaiki sistem distribusi agar pelanggan mendapat layanan terbaik. Anaya juga tidak lupa untuk tetap menjaga hubungan baik dengan para karyawan dan supplier. Ia sering mengadakan pertemuan untuk mendengar masukan dan mempererat kekeluargaan. Baginya, keberhasilan bisnis bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi juga kebahagiaan orang-orang yang terlibat. Sementara itu, sejak Haris datang meminta maaf dan diterima bekerja di salah satu cabang, ia menjalani hari-harinya dengan penuh kerendahan hati. Ia mulai menyadari arti sebuah perjuangan sejati dan belajar menghargai setiap detil pekerjaan yang dulu ia anggap sepele. Kehidupan Haris yang dulu penuh keangkuhan kini berubah. Ia mengawali setiap hari dengan semangat baru, tidak lagi membiarkan kesombongan menghalangi rasa hormat dan rasa syukur. Meski ia tidak kembali ke pelukan Anaya, ia menemukan kedamaian dalam menjalani peran barunya sebagai karyawan biasa yang berkontribusi tanpa pamrih. Sementara Anaya, di balik kesibukannya mengelola bisnis yang kian membesar, tetap menjaga hubungan erat dengan keluarga kecilnya. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan berkumpul di teras rumah tua, berbincang ringan dan mengenang masa-masa sulit yang mereka lalui bersama. Anaya, suatu malam Pak Surya berkata, "Kalau kamu tak pernah menyerah, warung bakso ini takkan sebesar ini. Kamu buktikan kalau orang sederhana bisa jadi besar tanpa harus melupakan asal-usul." Anaya mengangguk pelan. "Aku juga belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Yang penting, kita tetap saling mendukung dan jujur pada diri sendiri." Kesuksesan yang diraih bukan hanya mengubah hidup Anaya dan keluarganya, tapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Mereka yang dulu hanya bermimpi, kini mulai percaya bahwa dengan kerja keras, kesabaran, dan ketulusan, semua orang bisa menggapai kebahagiaan dan keberhasilan. Bisnis bakso yang awalnya hanya beroperasi di pinggir jalan kecil kini berkembang pesat, memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota. Ribuan karyawan turut serta menjadi bagian dari keluarga besar Bakso Ayah, membawa cita rasa sederhana yang kini menjadi kebanggaan masyarakat. Di tengah gemerlap kesuksesan itu, Anaya tidak pernah melupakan pelajaran terbesar yang pernah ia dapatkan. Menghormati orang tua dan berbuat baik kepada orang di sekitarnya, tanpa memandang status atau latar belakang. "Kesuksesan bukan alasan untuk lupa diri," kata Anaya suatu hari saat berbicara di hadapan karyawan baru. "Mari kita buktikan bahwa bisnis ini bukan hanya soal uang, tapi soal cinta, kerja keras, dan saling menghargai." Disinilah Anaya benar-benar menemukan makna hidupnya. Dari seorang gadis sederhana yang lahir di warung bakso kecil, ia kini menjadi inspirasi yang membuktikan bahwa dengan hati yang tulus, apapun bisa dicapai. Setelah perjalanan panjang dari sebuah warung bakso sederhana, hingga menjelma menjadi jaringan bisnis besar, Anaya mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberhasilan yang diraihnya membawa kebahagiaan, tapi juga ujian berat yang menguji keteguhan hati dan prinsip hidupnya. Setiap hari, Anaya sibuk mengurus cabang-cabang baru yang bermunculan di berbagai kota. Jadwalnya padat dengan rapat, kunjungan, dan koordinasi dengan manajemen. Ia tak punya banyak waktu untuk sekadar bersantai atau menikmati kesuksesan yang telah diraihnya. Namun, ia selalu berusaha menyempatkan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya, tempat yang selalu memberinya ketenangan dan kekuatan. Di sisi lain, persaingan dalam bisnis makanan semakin ketat. Banyak pesaing mulai meniru konsep dan resep bakso khas keluarga mereka. Beberapa bahkan menggunakan cara-cara tidak jujur untuk menjatuhkan reputasi Bakso Ayah, mulai dari menyebarkan berita palsu hingga menciptakan masalah di dalam manajemen cabang. Anaya yang selama ini dikenal ramah dan sabar, mulai menghadapi dilema besar. Ia harus memilih antara tetap menjaga sikap lembut dan menjunjung tinggi integritas, atau mengambil langkah tegas untuk melindungi usahanya dari serangan-serangan yang bisa merusak nama baik perusahaan. Pada suatu hari, Anaya menerima kabar dari kepala cabang di kota lain bahwa ada oknum karyawan yang terlibat dalam kasus pencurian bahan baku dan penjualan palsu. Kejadian ini tidak hanya merugikan secara finansial,
tapi juga bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Anaya memanggil tim manajemen untuk melakukan penyelidikan serius. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kecurangan, apapun alasannya. Kejujuran adalah pondasi bisnis kita. Jika itu hilang, maka kita kehilangan segalanya, katanya tegas di hadapan para manajer. Meski berat, keputusan Anaya mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Pak Surya dan Bu Wati selalu mengingatkannya agar tetap rendah hati dan tidak terbuai oleh kesuksesan. Mereka juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan setiap orang, baik karyawan maupun pelanggan. Namun, ujian berikutnya datang dari dalam lingkungan terdekat Anaya sendiri. Salah satu kerabat yang dipercaya sebagai manajer cabang ternyata diam-diam menjalin kerjasama dengan pesaing dan berusaha mengambil alih sebagian bisnis mereka dengan cara licik. Ketika rahasia ini terbongkar, Anaya merasa sangat dikhianati. Ia tidak menyangka orang yang sudah ia anggap keluarga dan beri kepercayaan bisa berbuat seperti itu. Hatinya terluka, tapi ia sadar bahwa sebagai pemimpin, ia harus tetap kuat dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dengan berat hati, Anaya memutuskan untuk memberhentikan kerabat tersebut dari jabatannya. Ia juga melakukan restrukturisasi manajemen untuk memastikan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski begitu, Anaya tetap menunjukkan sikap terbuka dan memaafkan. Ia percaya bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dan bangkit kembali, ujarnya. Di tengah kesibukan dan tekanan, Anaya juga menjaga komunikasi dengan Haris. Meski mereka sudah berpisah, Haris tetap bekerja sebagai karyawan biasa di salah satu cabang bakso ayah. Anaya melihat perubahan besar pada dirinya. Haris kini lebih rendah hati dan bertanggung jawab. Suatu sore, Anaya dan Haris bertemu di kantor pusat untuk membahas beberapa hal terkait operasional cabang. Percakapan mereka berlangsung hangat dan penuh rasa saling menghormati. Anaya menyadari bahwa meski masa lalu mereka penuh luka, kini keduanya bisa berinteraksi dengan dewasa dan profesional. Namun Anaya juga tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin mengulang masa lalu yang penuh sakit hati. Saya ingin kita saling mendukung sebagai rekan kerja, bukan sebagai pasangan, katanya dengan tegas. Haris mengangguk dan menyetujui permintaan Anaya. Ia berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan membuktikan diri layak mendapatkan kepercayaan. Di luar dunia bisnis, Anaya juga mulai membangun komunitas sosial untuk membantu para pelaku usaha kecil yang sedang berjuang seperti dirinya dulu. Ia mengadakan pelatihan, pendampingan, dan akses modal agar mereka bisa bangkit dan berkembang. Kegiatan sosial ini membuat Anaya semakin dikenal dan dihormati. Ia tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tapi juga panutan yang peduli dengan kemajuan bersama. Di balik segala kesuksesan dan ujian, Anaya tetap menjaga nilai-nilai sederhana yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat. Nilai-nilai itulah yang membuat bakso ayah bukan sekadar bisnis, tapi warisan cinta yang terus berkembang. Meski perjalanan Anaya penuh liku dan tantangan, ia percaya bahwa setiap ujian adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan semangat dan keteguhan hati, ia siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan kejayaan. Perjalanan bisnis Anaya semakin pesat dan berkembang dengan luar biasa. Dari sebuah warung bakso kecil di depan rumah, kini bakso ayah telah menjelma menjadi jaringan besar dengan puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota. Nama Anaya pun mulai dikenal luas sebagai pengusaha muda yang berhasil mengangkat usaha keluarga menjadi raksasa bisnis makanan. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, dunia usaha menyimpan tantangan yang tak kalah berat. Anaya mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan keuntungan dengan cara instan. Para pesaing yang iri dengan pertumbuhan bisnisnya, para pemasok yang menaikkan harga bahan baku, hingga investor yang menuntut hasil cepat. Semuanya membuat Anaya harus pandai menavigasi setiap situasi. Suatu hari, datanglah tawaran dari seorang investor besar yang menawarkan modal besar untuk ekspansi lebih cepat. Namun tawaran itu disertai syarat yang cukup berat. Anaya harus menyerahkan sebagian besar saham perusahaan dan memberi kewenangan penuh pada investor tersebut dalam pengambilan keputusan. Anaya duduk termenung memikirkan tawaran tersebut.
Ia sadar bahwa modal besar akan sangat membantu untuk ekspansi bisnis yang lebih luas, bahkan sampai keluar pulau. Tapi di sisi lain, Anaya takut kehilangan kontrol atas usaha yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan keluarganya. Di tengah kebimbangan itu, Anaya berdiskusi dengan orang tuanya di rumah sederhana mereka. Pak Surya dan Bu Wati selalu menjadi sumber kekuatan dan nasihat bijak bagi Anaya. "Ingat nak," kata Pak Surya dengan tegas, "modal itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan jiwa dan arah bisnis kita hanya demi uang." Bu Wati menambahkan, "Yang paling penting adalah menjaga nilai dan kepercayaan pelanggan. Jangan sampai kita hanya jadi pengejar uang, tapi melupakan bagaimana kita memulai semuanya." Nasihat itu membuat Anaya semakin mantap untuk menolak tawaran investor tersebut. Ia memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas perusahaan, meski berarti pertumbuhan akan lebih lambat dan penuh perjuangan. Selain tekanan dari investor, Anaya juga harus menghadapi godaan dalam bentuk tawaran kerja sama dengan beberapa restoran besar yang ingin membeli hak eksklusif resep bakso mereka. Tawaran itu sangat menggiurkan dari sisi finansial, namun Anaya tahu jika ia menerima, maka bisnis waralaba bakso ayah yang telah ia bangun akan hilang keunikan dan cita rasanya yang otentik. Anaya pun menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih untuk menjaga kualitas dan orisinalitas produk keluarganya daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Dalam dunia usaha yang penuh liku, Anaya juga belajar soal kepemimpinan dan membangun tim yang solid. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa menjalankan bisnis ini sendirian. Ia mulai merekrut profesional handal yang sejalan dengan visi dan nilai perusahaan. Namun tidak semua karyawan mudah diajak bekerja sama. Ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ketat Anaya mengenai kualitas dan pelayanan. Anaya harus bersikap tegas sekaligus bijaksana agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Di tengah semua kesibukan itu, Haris yang kini menjadi karyawan di cabang bakso ayah juga menghadapi tekanan tersendiri. Sebagai mantan suami Anaya yang dulu pernah sombong dan menyakitinya, Haris berusaha keras membuktikan diri. Ia bekerja dengan rendah hati dan disiplin, berusaha memperbaiki citranya di mata Anaya dan keluarga. Kadang, Anaya melihat kerja keras Haris dengan campuran perasaan. Ada rasa iba, tapi juga waspada agar tidak terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Ia tetap menjaga jarak emosional, namun memberikan kesempatan bagi Haris untuk membuktikan perubahan. Suatu malam, setelah rapat panjang di kantor pusat, Anaya pulang ke rumah orang tuanya dan duduk bersama di teras, menghirup udara malam yang sejuk. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari rencana pengembangan cabang baru, masalah yang dihadapi karyawan, hingga bagaimana menjaga semangat juang dalam bisnis. Pak Surya kembali mengingatkan, "Ingat, nak, dalam bisnis dan hidup ini, kita harus selalu jujur dan rendah hati. Kesuksesan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar." Anaya mengangguk dan tersenyum. Ia tahu perjalanan yang akan datang akan semakin berat, tapi dengan dukungan keluarga dan tekad kuat, ia yakin bisa melewati semuanya. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan bakso ayah terus menyebar dan menarik perhatian media. Beberapa jurnalis datang mewawancarai Anaya tentang rahasia di balik keberhasilannya. Anaya dengan rendah hati menjelaskan bahwa kesuksesan bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh keluarga dan karyawan yang setia bekerja keras. Namun, dengan sorotan yang semakin besar, Anaya juga harus siap menghadapi kritik dan gosip yang datang dari berbagai arah. Ada yang meragukan kemampuannya, ada pula yang mencoba menjatuhkan namanya melalui isu-isu tak berdasar. Meski begitu, Anaya tetap tegar. Ia belajar bahwa menjadi pengusaha sukses tidak hanya soal keuntungan finansial, tapi juga soal membangun karakter dan menghadapi segala ujian dengan kepala tegak. Anaya kembali duduk bersama Haris di ruang rapat. Mereka membahas strategi baru untuk menghadapi persaingan yang makin ketat. Percakapan mereka berlangsung profesional, tanpa ada sisa-sisa kemarahan lama. Anaya menatap Haris dan berkata, "Kita di sini untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Mari kita buktikan bahwa kerja keras dan integritas bisa membawa kita ke puncak, tanpa harus mengorbankan siapapun." Haris mengangguk penuh semangat, menyadari bahwa babak baru dalam hidup dan karier mereka telah dimulai. Setelah kesuksesan yang terus menanjak dan pengakuan luas atas usaha bakso ayah, Anaya mulai menghadapi ujian yang tak terduga dari dalam perusahaan sendiri.
Persaingan dan tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang yang selama ini dianggap sebagai bagian dari keluarga besar bisnisnya. Anaya merasa gelisah ketika mulai menerima laporan bahwa beberapa karyawan kunci di bagian pemasaran dan distribusi mulai melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Ada informasi yang bocor ke pesaing, ada pengurangan kualitas bahan baku secara diam-diam, serta manipulasi data penjualan demi keuntungan pribadi. Awalnya, Anaya sulit mempercayai bahwa ada pengkhianatan di tengah timnya. Baginya, perusahaan ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanan keluarga, sehingga mustahil ada yang tega menghancurkannya dari dalam. Namun, ketika bukti demi bukti mulai terkumpul, Anaya harus menghadapi kenyataan pahit. Salah satu manajer senior yang dipercaya ternyata menjadi dalang dari berbagai masalah tersebut. Dia merasa iri dengan keberhasilan Anaya dan berusaha menjatuhkannya agar bisa mengambil alih posisi penting dalam perusahaan. Kekecewaan Anaya begitu dalam. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai pribadi yang selama ini memperlakukan semua karyawan dengan adil dan penuh perhatian. Anaya memanggil rapat darurat dengan seluruh jajaran manajemen. Dengan suara tegas dan penuh rasa sakit, ia menyampaikan kekecewaannya. Saya tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak setia dan hanya mementingkan diri sendiri merusak usaha kita bersama. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kepercayaan dan integritas. Manajer yang dituduh itu mencoba membela diri, bahkan berusaha memutarbalikkan fakta. Namun, Anaya sudah punya bukti kuat yang tidak terbantahkan. Ia memutuskan untuk segera mengambil tindakan tegas, memberhentikan manajer tersebut dan melakukan audit menyeluruh pada semua departemen. Meski keputusan itu berat, Anaya tahu itu langkah yang benar. Ia harus menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pelanggan yang telah menjadi pondasi utama. Kabar tentang pengkhianatan ini tentu saja menjadi berita yang mengejutkan banyak pihak. Namun, Anaya tidak membiarkan hal itu mematahkan semangatnya. Ia malah menggunakan momen sulit ini untuk memperkuat tim dan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih kokoh. Selain masalah internal, tekanan dari pesaing juga semakin intens. Beberapa restoran besar mulai meniru konsep dan menu bakso ayah, bahkan mencoba merebut pelanggan dengan berbagai cara tak fair. Anaya pun mulai menggencarkan inovasi produk dan pelayanan. Ia tidak hanya mempertahankan resep asli bakso ayahnya, tapi juga menambahkan variasi baru yang disesuaikan dengan selera pasar masa kini. Selain itu, Anaya memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan promosi, mulai dari media sosial hingga aplikasi pemesanan online. Anaya pun semakin sibuk mengatur cabang-cabang baru dan mengawasi operasional dengan lebih ketat. Ia juga aktif mengikuti berbagai seminar bisnis untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan jaringan usaha. Di tengah kesibukan tersebut, hubungan dengan Haris juga mulai membaik. Meski masih ada sisa luka di hati Anaya, ia mulai membuka peluang untuk berdamai secara emosional. Suatu hari, saat Anaya sedang mengecek langsung cabang baru di sebuah kota kecil, ia bertemu dengan Haris yang sedang melayani pelanggan dengan ramah. Melihat itu, Anaya merasa bangga sekaligus terharu. Namun, Anaya tidak ingin terburu-buru mempercayai perubahan itu sepenuhnya. Ia tetap menjaga jarak dan fokus pada tujuan utama, membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Malam harinya, Anaya kembali ke rumah orang tuanya. Duduk bersama di teras yang sederhana, mereka berbincang hangat sambil menikmati teh dan bakso hangat yang selalu membawa kenangan indah. "Anaya, kamu sudah berbuat yang terbaik," kata Bu Wati sambil tersenyum penuh kasih. "Jangan biarkan kekecewaan menguasai hatimu. Semua orang bisa berubah, tapi kamu harus tetap kuat." Pak Surya menimpali, "Ingat nak, kesuksesan bukan hanya tentang uang dan popularitas. Lebih dari itu, tentang bagaimana kamu menjaga hati dan prinsipmu." Anaya mengangguk, merasa mendapat kekuatan baru. Ia bertekad untuk terus maju, menatap masa depan dengan optimisme dan keberanian. Setelah melewati badai pengkhianatan dan ujian berat dalam tim, Anaya semakin mantap untuk melangkah ke babak baru dalam bisnis bakso ayahnya. Perusahaan yang dulu hanya berawal dari sebuah warung kecil, kini mulai menjelma menjadi jaringan restoran dengan banyak cabang di berbagai kota. Namun, seperti pepatah, di balik kesuksesan selalu ada ujian baru yang menanti. Anaya sadar bahwa untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan usahanya, dia harus belajar lebih banyak lagi soal manajemen bisnis yang lebih besar.
Ia mulai membuka diri untuk menggandeng investor dan mitra bisnis yang dapat membantu ekspansi usaha mereka ke level yang lebih tinggi. Pertemuan demi pertemuan dengan para investor dan pebisnis sukses menjadi agenda rutin Anaya. Dalam setiap negosiasi, Anaya selalu tegas mempertahankan visi dan nilai-nilai perusahaan. Menjaga kualitas bakso seperti buatan ayahnya, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan tetap merangkul komunitas sekitar. Namun, tidak semua investor sependapat. Beberapa dari mereka menginginkan efisiensi dengan cara mengurangi biaya produksi, bahkan sampai pada penggunaan bahan yang lebih murah demi keuntungan cepat. Anaya menolak keras hal itu. Baginya, menjaga cita rasa asli dan kepercayaan pelanggan adalah yang utama. Saya tidak akan mengorbankan kualitas demi keuntungan sesaat, tegas Anaya dalam sebuah pertemuan penting. Bakso kami bukan sekadar makanan, tapi warisan keluarga dan identitas kami. Keputusan ini membuat beberapa calon investor mundur, namun yang bertahan justru memberikan dukungan penuh terhadap prinsip Anaya. Sementara itu, hubungan Anaya dan Haris mulai menunjukkan perkembangan positif. Meski dulu sempat berpisah dengan luka yang dalam, kini keduanya belajar untuk memahami dan menerima perubahan masing-masing. Haris, yang sejak bubarnya perusahaannya jatuh bangun mencari pekerjaan, akhirnya menerima tawaran untuk bekerja sebagai karyawan biasa di salah satu cabang bakso ayah. Ini bukan pekerjaan yang mewah, tapi Haris mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Setiap hari, Haris berusaha membuktikan dirinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ia rajin membantu karyawan lain, belajar mengelola stok bahan, bahkan melayani pelanggan dengan senyum tulus. Perubahan ini membuat Anaya mulai melihat sisi lain dari Haris yang dulu ia kenal. Suatu sore, saat Anaya berkunjung ke cabang tempat Haris bekerja, ia melihat suaminya sedang membantu seorang ibu yang kebingungan memilih menu. Tatapan Haris penuh perhatian dan sabar. Melihat itu, hati Anaya tergerak. "Ternyata kamu benar-benar berubah," kata Anaya lirih saat duduk di meja dekat situ. Haris tersenyum, sedikit gugup. "Aku berterima kasih sudah memberi aku kesempatan, Anaya. Aku tak akan menyia-nyiakannya lagi." Mereka berbincang singkat, tanpa mengungkit masa lalu yang penuh luka. Anaya memilih fokus pada masa depan yang penuh harapan. Namun, ekspansi bisnis membawa tantangan baru. Saat membuka cabang di kota besar, Anaya menghadapi persaingan ketat dari jaringan restoran besar yang sudah lama berdiri. Mereka menggunakan strategi pemasaran besar-besaran dan diskon menarik untuk menarik pelanggan. Anaya tidak gentar. Ia mengandalkan kualitas, pelayanan ramah, dan keunikan cerita di balik bakso ayah. Ia juga menambah program loyalitas pelanggan dan berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial. Tantangan lain datang dari sisi operasional. Mengelola ribuan karyawan dan puluhan cabang bukan perkara mudah. Kadang terjadi miskomunikasi, keterlambatan pengiriman bahan, hingga konflik antar karyawan. Anaya pun membentuk tim manajemen yang solid dan terpercaya. Ia juga mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan membangun budaya kerja yang positif. Di tengah kesibukan itu, Anaya tidak lupa mengunjungi orang tuanya. Malam-malam, mereka masih sering berkumpul di teras rumah sederhana, menikmati teh dan bakso hangat, berbagi cerita dan tawa. "Anaya, kamu sudah jauh melangkah, tapi jangan lupa, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita menjaga hati dan keluarga," pesan Pak Surya. Anaya tersenyum hangat. "Iya, Ayah. Aku berterima kasih atas semua dukungan Ayah dan Ibu. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa." Bab ini menutup dengan gambaran Anaya yang semakin matang sebagai pengusaha dan pribadi. Ia siap menghadapi segala tantangan, dengan tekad kuat dan hati yang tetap rendah hati. Ekspansi besar-besaran yang dijalani Anaya membawa angin segar sekaligus badai yang tak mudah dihadapi. Persaingan yang ketat dengan para pemain besar di industri makanan membuat bakso ayah bukan hanya berhadapan dengan persaingan bisnis yang sehat, melainkan juga praktik-praktik kotor yang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Suatu hari, Anaya menerima laporan dari manajer cabang di kota besar bahwa ada kompetitor yang mulai menyebarkan berita buruk tentang bakso ayah di media sosial. Isu yang disebarkan sangat tidak benar, bahkan menjatuhkan reputasi bakso yang selama ini sudah terbangun dengan susah payah. Anaya duduk termenung sejenak, hatinya panas tapi ia tahu harus bersikap tenang dan profesional.
Ia segera menghubungi tim pemasaran dan humasnya untuk merespon isu tersebut secara cepat dan tepat. Kita harus tangani ini dengan bukti yang kuat dan komunikasi yang jujur, kata Anaya tegas. Pelanggan kita harus tahu kebenarannya. Jangan sampai berita palsu ini merusak nama baik kita. Di sisi lain, Haris mulai semakin aktif di cabang tempatnya bekerja. Perubahan sikapnya terlihat jelas. Ia bukan lagi pria yang dulu sombong dan angkuh, melainkan seseorang yang mau belajar dan bertanggung jawab. Suatu sore, Anaya datang ke cabang tersebut dan melihat Haris sedang membantu seorang karyawan muda yang tampak kesulitan dengan mesin pencetak bakso baru yang belum mereka kuasai. "Bagaimana kabar cabang ini?" tanya Anaya sambil tersenyum. Haris menatap Anaya dengan penuh hormat. "Baik Anaya, kami sedang berusaha mengatasi beberapa kendala teknis, tapi saya pastikan semua akan berjalan lancar. Terima kasih atas kepercayaannya." Anaya mengangguk, hatinya tergerak oleh ketulusan Haris. Namun di tengah usaha mereka yang mulai kembali stabil, tekanan dari pesaing tak kunjung reda. Kompetitor tak hanya menyebar fitnah, tapi juga mencoba memancing konflik di antara karyawan bakso ayah dengan menawarkan gaji lebih tinggi agar mereka pindah. Anaya pun mengadakan pertemuan khusus dengan seluruh kepala cabang dan tim HR untuk membahas langkah strategis menjaga loyalitas karyawan. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang sehat dan memberi perhatian lebih kepada kesejahteraan karyawan. Pekerja yang merasa dihargai dan bahagia pasti akan setia, Anaya berpesan. Jangan mudah terprovokasi oleh tawaran yang hanya menguntungkan sesaat. Di waktu yang sama, Haris mulai menunjukkan inisiatif baru untuk membantu operasional cabang. Ia mengusulkan program pelatihan internal bagi karyawan baru dan peningkatan layanan pelanggan yang lebih personal. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang keluarga besar kita di Bakso Ayah, kata Haris pada tim saat rapat. Saya ingin buktikan kalau saya benar-benar berubah dan bisa diandalkan. Anaya tersenyum dalam hati. Perubahan Haris adalah satu-satunya hal yang memberinya harapan akan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk hubungan mereka. Namun ujian terbesar datang ketika suatu malam, Anaya menerima kabar dari salah satu pelanggan setia yang menemukan bahan-bahan murah dan tidak higienis yang digunakan oleh pesaingnya di restoran lain. Anaya langsung memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan melaporkan praktik curang tersebut ke pihak berwajib. Ia tahu ini langkah berani, tapi demi menjaga integritas bisnis, ia harus bertindak. Dalam prosesnya, Haris juga turut membantu dengan memberikan testimoni tentang pengalaman kerja keras dan kejujuran yang dia pelajari selama bersama Bakso Ayah. Kisah mereka mulai menarik perhatian media lokal dan masyarakat. Banyak yang mengagumi keteguhan Anaya dalam mempertahankan kualitas dan kejujuran usaha keluarganya. Di tengah sorotan tersebut, Anaya semakin fokus pada pembangunan cabang-cabang baru dengan standar kualitas tinggi dan pelatihan ketat bagi karyawan. Ia juga membentuk tim pengawas khusus untuk menjaga mutu produk dan layanan di seluruh jaringan restoran. Sedangkan Haris, dengan peran barunya yang sederhana tapi bermakna, semakin membuktikan bahwa ia bukan hanya bisa berubah, tapi juga bisa menjadi bagian penting dalam keberhasilan Bakso Ayah. Pada suatu sore yang tenang, Anaya duduk di teras rumah bersama orang tuanya, merenungkan perjalanan panjang yang mereka lalui. Ia tahu masih banyak tantangan yang akan datang, tapi dengan prinsip yang kuat, dukungan keluarga, dan kerja keras yang tak kenal lelah, tidak ada yang tidak mungkin. Ayahnya tersenyum penuh bangga. Kamu sudah membawa nama keluarga ini ke puncak, nak. Tapi jangan lupa, tetaplah rendah hati dan jaga hati seperti dulu. Anaya membalas senyum itu dengan mata berbinar. Aku janji, Ayah, kami akan terus maju bersama-sama. Terima kasih, Ayah dan Ibu, ucap Anaya lirih. Karena kalian aku bisa menjadi seperti ini. Dan aku tahu, aku tidak sendiri. Ayah Anaya merangkulnya erat. Kita selalu bersama, nak. Kita keluarga. Dan keluarga itu tempat di mana kita belajar memaafkan dan melangkah maju. Anaya tersenyum, menyadari bahwa cinta dan kebersamaan adalah fondasi yang paling kuat dalam hidupnya. Kini, dengan Haris yang berubah dan keluarganya yang solid, ia siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Cerita ini bukan hanya tentang sebuah usaha yang sukses atau kesedihan yang berlalu, tapi tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari luka, belajar memaafkan,
dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan keluarga. Dan begitulah, Anaya dan Haris memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan hati yang terbuka, jiwa yang tegar, dan mimpi yang semakin besar. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Kisah Anaya dan Haris mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi atau status, tetapi bagaimana kita tetap rendah hati dan menghargai orang-orang yang selalu mendukung kita, terutama keluarga. Kesombongan dan meremehkan orang lain, apalagi orang tua sendiri, dapat merusak hubungan yang paling berharga dan membawa kehancuran. Memaafkan dan memberi kesempatan kedua adalah langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan, tapi itu harus dibarengi dengan perubahan sikap yang tulus dan kerja keras. Dalam perjalanan hidup, dukungan keluarga adalah fondasi utama yang membuat kita kuat untuk menghadapi segala tantangan. Terakhir, jangan pernah lupakan asal-usul kita, dan tetaplah sederhana, walau kesuksesan datang. Karena pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati datang dari hati yang penuh cinta, rasa hormat, dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.